Setelah sekian lama kita ibadah online, akhirnya Tuhan izinkan untuk kita ibadah tatap muka hari ini. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena berkat kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang besar ya Tuhan, kami diperbolehkan kembali berkumpul di rumah-Mu ya Tuhan, mengucap syukur, menyembah nama-Mu, karena Engkaulah yang layak kami sembah dan kami puji. Terima kasih ya Tuhan. Kita angkat suara kita memuji nama Tuhan, mengucap syukur karena anugerahnya besar di dalam hidup kita. Haleluya. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
ucapan syukur kami ya Tuhan kepadamu. Anugerah-Mu terlebih besar dari apapun yang kami rasakan ya Tuhan. Penyertaan-Mu nyata di dalam hidup kami. Saat ini kami berkumpul ya Tuhan, menyembah nama-Mu, mengucap syukur, meninggikan nama-Mu lewat puji-pujian. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji-Mu lebih lagi dan lebih semangat lagi. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tetap naikkan pujian kita. Yesus bangkit, naik ke surga buat hidup kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kau bangkit, Kau hidup untuk kami ya Tuhan. Haleluya. Kuasa maut telah dipatahkan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Allah. Semua sudah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Kita serukan sekali lagi pujian ini. Kuasa maut telah dipatahkan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, jadi lebih dari Yesus hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Kita tetap selanjut memuji nama Tuhan. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus ada, sekarang itu waktunya. Majulah pemenang, kuasanya atas kita menentukan. Haleluya. Sangkakala. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara
bagi Tuhan kita. Kuasa-Mu membangkitkan hidup kami ya Tuhan. Kau yang telah mati menebus setiap dosa kami ya Tuhan. Dibenarkan oleh karena darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami hidup hanya oleh karena kemurahan-Mu. Setiap hidup yang kami jalani kami tahu itu semua karena kemurahan Tuhan. Tidak ada kekuatan sedikit pun dari kami ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang beserta kami. Saat kami memohon kepadamu menjadi kota perlindungan kami. Disitulah penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku waras saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Ucapan syukur kami Tuhan. Berkatan iman kami di hadapan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Haleluya Tuhan. Aku waras saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku waras saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bagi hambanya Sekalian, Yesus baik, amat baik dan sangat baik bagi kita. Terpujilah nama Allah. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak, mari jemaat kita duduk dan menyembah Tuhan. Di hadapan Allah kami berterima kasih, hari ini adalah hari yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami untuk kami masuk kembali ke dalam bait Allah. Terima kasih Tuhan atas hadirat pengurapan-Mu yang Kau berikan bagi kami pada saat pagi ini. Kami bersyukur kami telah memuji Engkau. Kami ada hari ini hanya oleh kemurahan Allah. Kami ada hari ini hanya oleh kebaikan Allah. Tanpa kemurahan dan kebaikan-Mu bagi kami tidak berada di dalam bait Allah. Kami berterima kasih, kami bersyukur kepada Engkau. Mari Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkan suara firman-Mu. Engkau menerima pujian penyembahan yang kami telah naikkan di hadapan hadirat Allah. Terima kasih Yesus, hati kami bersuka untuk menerima suara firman-Mu. Dalam nama Yesus kami menyambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Berkat dan anugerah Allah menyertai kita sekalian pada saat pagi hari ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara bersuka cita pagi ini? Amen. Kita bersuka cita karena kita sudah bisa berkumpul kembali
di dalam bait Allah, ya. Saudaraku sekalian, kita berpisah beberapa bulan, tapi hari ini Tuhan mempertemukan kita untuk kita bertemu kembali di dalam bait Tuhan yang Tuhan telah sediakan. Hari ini kita tetap masih berada di dalam suasana hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yesus bangkit bagi saya dan saudara. Yesus memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Kita bersyukur kepada Allah, saudaraku sekalian, bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia yang bangkit dan dapat mengalahkan segala kuasa kegelapan. Saya mengajak kita sama-sama membuka firman Allah dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28, saudaraku sekalian, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Firman Allah berkata kepada kita sekalian, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakainya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang ia telah katakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Ayat yang ke-11, dusta Mahkamah Agung. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah pembacaan firman Allah. Kita belajar pada hari ini ya, merenungkan firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini? Saudaraku sekalian, yang pertama kita melihat, kita menemukan yang pertama adalah kebangkitan Yesus membuktikan kemenangan Tuhan Yesus. Yesus menang, saudaraku sekalian. Tuhan Yesus menang dalam menghadapi, saudaraku sekalian, pencobaan iblis di padang gurun. Saudaraku sekalian, dan Tuhan Yesus menang. Dan juga di dalam pergumulan pribadinya di Taman Getsemani, Tuhan Yesus menang. Dan sekarang Tuhan Yesus menang terhadap maut. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah seorang pemenang sejati. Ya. Saudaraku, penting sekali kita memiliki seorang pemenang yang sejati. Ya, sebab
sekalipun kita mempunyai pemimpin yang baik hati, ya, tapi kalau ia kalah dalam segala pertempuran, saudaraku sekalian, ia tidak bisa menolong kita waktu kita berada di dalam kesulitan. Saudaraku yang kekasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus Kristus adalah seorang pemenang, sehingga ia juga, saudaraku sekalian, bisa menjadikan kita sebagai pemenang. Kita bersyukur kepada Allah, ada satu perjuangan yang luar biasa, saudaraku sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah seorang pemenang. Dia akan menjadikan kita juga sebagai pemenang. Karena Tuhan Yesus telah menang, maka kita harus rayakan hari ini ibadah dengan penuh sukacita. Merayakan hari ibadah kemenangan Tuhan Yesus dengan meriah dan dahsyat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, ibadah Minggu adalah merupakan ibadah hari memperingati kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu di dalam setiap hari Minggu patutlah kita memuji Tuhan dan bersukaria. Patutlah kita mendengarkan firman Tuhan dengan bersukaria. Karena hari ini adalah kita merayakan akan hari kebangkitan Tuhan. Saudara yang kekasih, Yesus telah mati dari antara orang mati. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia hidup bagi saya dan saudara. Dia menyediakan pertolongan yang senantiasa di saat kita mendukung di dalam kehidupan kita. Karena dia adalah Yesus yang hidup. Kalau dia mati, saudaraku sekalian, dia tidak bisa menolong saya dan saudara. Dalam segala apapun yang kita hadapi, dia tidak bisa menolong. Tapi karena dia hidup, saudaraku sekalian, maka dia sanggup memberikan pertolongan kepada saya dan saudara. Saudara, saya yakin sekali semua kita umat yang percaya kepada Allah telah merasakan akan pertolongan daripada Tuhan Yesus itu dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Di saat kita sakit, di saat kita susah, di saat kita lemah, di saat kita bimbang, pertolongan Allah itu datang kepada kita. Di saat kita berseru dan memohon pertolongan Tuhan. Saudaraku sekalian, tapi dikala Tuhan itu tidak bangkit, apapun yang kita serukan, apapun yang kita minta dari Tuhan, tidak ada jawaban yang kita terima. Oleh sebab itu pada saat pagi ini patutlah kita bersyukur kepada Allah. Kita masuk dengan sorak-sorai, kita masuk dengan bersukaria. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, yang ada di tengah-tengah kita. Pada saat pagi ini pun juga dia ada di tengah kita, saudaraku sekalian. Firman Allah berkata, di mana 2 dan 3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, ia ada. Kita lebih dari 2 dan 3. Yesus ada di sini. Oleh sebab itu kalau kita beribadah, marilah kita beribadah dengan sukaria, bersorak-sorai, mendengarkan firman Tuhan dengan bersukaria. Saudaraku sekalian, dan Allah melihat setiap pujian yang kita panjatkan pada pagi hari ini. Saudara, kita naikkan segala sesuatu dengan hati yang penuh pengucapan syukur, dengan hati yang sungguh kepada Allah, dengan tidak bimbang dan tidak memikirkan hal-hal yang lain. Banyak kali kita duduk dalam ibadah, tapi pikiran kita mungkin berjalan kemana-mana, memikirkan kesusahan, memikirkan masalah. Tapi pada pagi ini saudaraku sekalian, kita diajak untuk benar-benar, saudaraku sekalian, mengucap syukur kepada kebangkitan Tuhan. Fokus seluruh pikiran kita, hati kita kepada Allah. Saudara akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Saudara yang kekasih, kita masuk kepada poin yang kedua. Perkataannya bisa dipercaya. Saudaraku sekalian, mereka Tuhan datang dan membuktikan pada mereka bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Sama seperti yang ia telah katakan. Saudaraku sekalian, nah jangan mau percaya kalau ada cerita yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Karena Alkitab sudah berkata bahwa sejak saat itu sudah ada orang-orang yang, saudaraku sekalian, mempunyai motivasi yang tidak baik untuk membicarakan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Tapi Yesus itu dicuri oleh murid-murid pada waktu malam. Ini adalah berita bohong, saudaraku sekalian. Kita percaya Yesus kita itu hidup dan berkuasa sampai pada saat ini. Saudaraku sekalian, sangat penting sekali kita mempunyai seorang pemimpin yang memiliki kehidupan, yang memiliki hidup, saudaraku sekalian, memberikan jaminan bagi kita. Karena di dalam firman Allah, saudaraku sekalian, kita melihat di situ banyak sekali janji-janji Tuhan yang Allah berikan kepada kita, saudaraku sekalian. Nah kalau Allah kita itu mati, saudaraku sekalian, maka kita tidak bisa akan melihatkan janji-janji Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Dan setiap janjinya, saudaraku sekalian, oleh firman Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita.
Sekali lagi di dalam Alkitab banyak sekali janji Tuhan. Kita bisa pegang janji Tuhan dengan teguh karena satu hari nanti pasti semua itu akan digenapi. Pada saat-saat ini banyak sekali janji Tuhan yang telah digenapi dalam kehidupan kita. Di saat kita susah, di saat kita sakit, di saat kita bimbang, kita khawatir, kita berseru kepada Allah, kita melihat itu pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kita sakit, Allah menyembuhkan, kita bimbang, Allah mempertetapkan iman kita. Tapi satu hal yang sedang kita menantikan, yang belum digenapi, yaitu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu, marilah kita tetap setia kepada Allah, kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena hal ini yang belum nyata, saudaraku sekalian, saat dan ketika kedatangan Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu, hanyalah Bapa di sorga saja yang tahu. Oleh sebab itu firman Allah selalu mengingatkan kita, berdoalah dan berjaga-jagalah, dekatkanlah diri kita kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, mari saudaraku sekalian, kita mau sungguh-sungguh dekatkan dengan diri dengan Allah. Biarlah sungguh-sungguh kebangkitan Tuhan ini boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Kita masuk ke dalam poin yang ketiga. Dia hidup sampai sekarang. Saudaraku sekalian, Yesus itu hidup sampai sekarang. Tuhan Yesus bisa menampakkan diri pada wanita-wanita itu dan berjanji di Galilea murid-muridnya bisa bertemu dengan Yesus. Saudaraku sekalian, setelah kebangkitan Yesus, berkali-kali Yesus menampakkan diri. Saudara yang kekasih, kita melihat setelah kenaikan Yesus, Tuhan Yesus masih menampakkan diri pada Stefanus maupun pada Paulus. Stefanus dianiaya, saudaraku sekalian, sebelum dia mati, dianiaya dengan dilontari dengan batu sampai mati. Allah menampakkan diri, langit terbuka dan dia melihat Yesus ada di sana bersama dengan Bapa dalam kerajaan sorga. Saudaraku sekalian, Allah menampakkan diri bahwa dia hidup. Dia tidak mati, dia hidup. Dan dia tetap memperhatikan kita. Allah memperhatikan Stefanus dalam penderitaan yang luar biasa. Allah memberikan kekuatan kepada Stefanus. Sehingga di dalam penderitaan yang dia hadapi, dia tidak mengutuk orang-orang yang menampari dia dengan batu itu. Tapi dia berdoa kepada Bapa, ampuni mereka apa yang mereka perbuat. Saudaraku sekalian, ini adalah hal yang luar biasa. Saudaraku sekalian, sampai sekarang banyak orang masih mengalami, melihat bagaimana kehadiran Tuhan itu nampak di dalam kehidupan mereka. Kalau kita percaya dan mengikuti tokoh-tokoh yang hebat, saudaraku sekalian, guru besar, nabi besar, tetapi akhirnya mereka mati dan tidak hidup, maka kepercayaan kita itu akan menghilang. Kepercayaan kita akan musnah. Kita tidak akan melihat satu kenyataan di dalam kepercayaan kepada pemimpin-pemimpin yang besar itu. Karena mereka mati dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Yesus kita adalah pemimpin yang besar. Dia mati dan dia bangkit. Tetap memberikan pertolongan kepada saya dan saudara. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini marilah kita tetap bersemangat. Semangat di dalam suasana kebangkitan. Semangat, saudaraku sekalian. Janganlah kita lesu. Saudaraku sekalian, janganlah kita bimbang. Karena Tuhan Yesus hidup, maka sampai sekarang kita masih tetap bisa bersekutu. Saudaraku sekalian, bersekutu dengan Tuhan. Meminta pertolongan dan juga mendapat pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah satu hal yang luar biasa. Saudaraku sekalian, kita masuk kepada poin yang keempat. Poin yang keempat, kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus mengajak kita untuk bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, kebangkitan mengajak kita untuk bangkit bersama Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian, selama 40 hari Tuhan Yesus berkeliling dan menguatkan iman murid-muridnya supaya mereka bangkit dan bangkit dari kesedihan, bangkit dari ketakutan, bangkit dari keputusasaan dan mulai melayani pekerjaan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus bangkit, saudaraku sekalian, untuk mengajak murid-muridnya itu bangkit. Saudaraku sekalian, pada saat Tuhan Yesus mati, semua di dalam keadaan ketakutan, semua di dalam kekhawatiran. Tapi saudaraku sekalian, Yesus tidak langsung naik ke sorga, tetapi Yesus menampakkan diri untuk membangkitkan
melepaskan kesedihan daripada murid-muridnya, membangkitkan, mengangkatkan ketakutan mereka. Di saat kita melihat Injil Yohanes berbicara, bagaimana Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya di saat mereka sedang melaut. Saudaraku sekalian, Petrus berkata, Yesus telah meninggalkan mereka. Mereka menanti mungkin merasakan terlalu lama. Marilah kita pergi ke laut mencari, karena mereka membutuhkan juga untuk kehidupan. Saudaraku sekalian, mereka pergi ke laut untuk membuang jaring. Semalam-malakan tidak mereka menemukan apa-apa. Yesus lihat mereka di sana sedang menabur jala, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anakku, adakah barang lauk bagimu?" Saudaraku sekalian, itu adalah perhatian Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia mati, dia hidup, dan memberikan pertolongan kepada murid-muridnya. Mereka berkata tidak ada lauk pada mereka, tidak ada ikan yang ada pada mereka semalam-lama. Tapi mereka tidak banyak berbicara. Tuhan berkata, taburkanlah jala itu. Mereka taburkan, saudaraku sekalian. Dan bagaimana lihat begitu banyak ikan yang mereka nampak. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat di dalam hal Yesus memperhatikan murid-murid. Tidak hanya bertanyakah, hai anak-anakku, adakah barang lauk bagimu? Mereka katakan tidak ada. Tidak hanya sampai kepada mereka menangkap ikan yang banyak. Tapi Tuhan Yesus telah menyediakan roti dan ikan di tepi pantai. Karena Tuhan Yesus tahu murid-murid ini mereka kekurangan. Saudaraku sekalian, Tuhan menyediakan kepada mereka. Setelah sampai, Yesus memberikan mereka makan. Satu perhatian yang luar biasa. Yesus katakan, bawalah ikan lagi kemari. Dia bilang ada api dan arang, dia memanggang kepada mereka. Saudaraku sekalian, inilah penampakan diri untuk membangkitkan, memberikan kekuatan kepada murid-murid Yesus. Sehingga kesedihan mereka, ketakutan mereka, kebimbangan mereka itu lenyap. Dan Yesus mau mereka melayani Yesus seperti sedia kala. Saudaraku sekalian, ini adalah hal yang luar biasa. Kebangkitan dalam pelayanan, saudaraku sekalian. Bangkitlah dalam pelayanan. Karena saudaraku sekalian, pada akhir zaman ini, saudaraku sekalian, kita akan memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan sorga. Saudara yang kekasih, Tuhan datang kepada murid-muridnya. Tuhan memberikan kepada mereka kemenangan. Tidak terlepas jemaat Selambar. Kebangkitan Yesus pun juga mengajak kita untuk bangkit dan dari kelemahan kita, bangkit dari kegagalan kita, bangkit dari kesedihan kita, bangkit dari keputusasaan kita. Mari saudaraku sekalian, percayalah Yesus bangkit. Biarlah saudara saat ini ada yang datang dengan kelemahan, kebimbangan dan kekhawatiran, keputusasaan, saudaraku sekalian, bangkit. Allah kita hidup. Ia sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Di saat kita menaruh harap bergaul akrab dengan Allah. Di saat kita percaya sungguh dengan Tuhan. Mujizat Allah akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi dikala iman kita goyah, kita tidak akan bisa melihat mujizat Allah akan terjadi. Kita tidak bisa melihat Tuhan mengangkat kelemahan dan kekurangan kita. Kita tidak akan melihat Tuhan akan mengangkat kemiskinan dan kekurangan kita. Saudaraku sekalian, tapi kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Kita harus sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saudara yang kekasih, marilah kita tidak hanya, saudaraku sekalian, di dalam pelayanan gereja Tuhan ini, kita mempunyai banyak sekali kegiatan pelayanan. Ya, pelayanan konsel, pelayanan remaja, pelayanan kaum wanita, kaum wari, kompas. Banyak kegiatan yang ada pada kita. Di saat-saat seperti ini, masa corona ini, mungkin kita mengalami kemunduran, mungkin kita mengalami kelemahan. Tapi marilah dengan suasana kebangkitan ini, kita bangkit dari segala kelemahan kita. Seperti apa Yesus berikan kepada murid-murid. Mereka bangkit dari kelemahan mereka dan mereka mulai melayani Tuhan. Setelah mereka dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, luar biasa dahsyat pelayanan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah pun mau kita dalam kerja Tuhan ini, kita bangkit di dalam pelayanan kita. Marilah kita bangkit dalam konsel kita. Kita bangkit di dalam komunitas apa saja yang kita lakukan. Saudaraku sekalian, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang.
Jangan kita di komsel hanya sharing saja. Sharing terus firman Allah. Mencari gemuk kita makan firman Tuhan. Tapi tidak pernah kita membagikan kepada orang lain. Tuhan tidak menghendaki pelayanan kita seperti itu. Tuhan mau kita menjadi berkat. Tuhan mau kita seperti Yesus. Memiliki hati yang penuh kasih. Memiliki hati yang mencintai jiwa-jiwa. Memiliki hati yang mencintai pelayanan. Sehingga Tuhan tidak terangkat langsung ke sorga. Tuhan izinkan 40 hari untuk memberikan kekuatan. Membangkitkan kembali semangat murid-murid Tuhan pada waktu itu. Saudaraku sekalian tidak terkecuali. Mari jemaat Jelambar Timur pun juga bangkit dari kelemahan kita. Bangkit dari kekurangan kita. Bagikanlah firman Tuhan kepada rekan-rekan kita. Bagikanlah firman Tuhan kepada sanak keluarga yang belum mengenal kepada Allah. Kita melihat bagaimana banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Suami bunuh istri, istri bunuh suami, ya, anak bunuh orang tua. Berbagai macam hal terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Kenapa? Mereka tidak ada mempunyai kasih. Mereka tidak memiliki Yesus dalam hidup mereka. Saudara, ini adalah tanggung jawab kita untuk memberitahukan firman kepada mereka agar mereka boleh percaya kepada Allah. Dan mereka boleh bertobat dan memiliki hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah itu dahsyat bagi kita. Allah itu luar biasa. Mari sadarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Pagi hari ini saudaraku sekalian. Mari kita sadar firman Tuhan. Kita mau belajar. Bangkit dari segala kelemahan kita. Bangkit dari segala kemalasan kita. Bangkit dari segala mementingkan diri kita sendiri. Tapi kita pun juga mau melayani rekan-rekan kita, orang keluarga kita, sana famili kita, tetangga kita. Yang mereka melihat dalam kesusahan, mereka dalam keputusasaan. Mari kita memberikan firman agar mereka pun boleh menjadi saksi Tuhan. Allah memberkati jemaat Jelambar luar biasa. Saudara yang kekasih, Allah memberkati jemaat Jelambar luar biasa. Allah mau memberkati saudara, Allah mau memberkati gereja kita. Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk membangun bait Allah. Membangun bait Allah saudaraku sekalian. Allah tidak akan turun dari langit plak-plak-plak lalu menolong kita. Tapi Allah memakai saya dan saudara untuk menjadi saluran berkat di dalam pembangunan bait Allah. Secara apa saja yang saudara kerjakan. Apa saudara menyumbang, apa saudara berdoa. Saudaraku sekalian itulah yang penting. Pelayanan pekerjaan Tuhan dapat berkembang terus untuk hormat dan kemuliaan nama Allah. Saudaraku sekalian, dikala kita melihat jemaat Jelambar, adakah seorang milioner duduk dalam gereja ini? Saudaraku sekalian, tidak ada. Kita adalah orang yang biasa-biasa saja. Tapi Allah memberkati. Sampai saat ini kita melihat gereja terlaksana sampai saat ini. Kita akan mendengarkan bagaimana nanti hasil pengumuman. Sejauh manakah yang kita masih butuhkan. Kita berdoa terus. Semangat di dalam kebangkitan dengan gereja yang baru ini. Banyak lokal-lokal yang telah disediakan. Sehingga saudara mau mengembangkan komsel itu. Ada banyak tempat. Kalau gereja sekarang ini saudaraku sekalian. Komsel yang ada saja tidak memenuhi persyaratan. Ya, tapi Tuhan telah memberkatikan kita. Kita tetap berada dalam situasi gereja yang tidak memenuhi persyaratan di dalam komsel. Kita berjalan terus dengan biasa saja. Disitulah Allah melihatkan kita. Betapa setia kita saudaraku sekalian. Untuk menghadapi dengan apa yang ada. Allah mempercayakan saya dan saudara. Untuk membangunkan bait Allah yang lebih besar. Patut kita bersukaria dan bersukacita. Saudara bersukacita? Saudara bersukacita? Haleluya. Kita patut bersukacita. Karena Allah kita itu heran dan besar. Allah kita hidup. Allah kita itu luar biasa. Tuhan tahu kekurangan gereja kita. Tuhan tahu apalah yang kita masih butuhkan. Tuhan tahu saudaraku sekalian. Allah akan memberkatikan jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga saudara pun bisa menjadi saluran berkat. Allah itu banyak jalan saudaraku sekalian. Dan kita mau melayani pekerjaan Tuhan. Allah akan memberikan kepada kita kekuatan yang luar biasa. Untuk melaksanakan segala apa yang lain mencari rencana Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pada saat siang hari ini. Saudaraku sekalian. Saya mengajak kita sekalian untuk bangkit berdiri. Dan kita akan masuk di dalam doa. Bersyukur kepada Tuhan. Allah Maha Kasih. Allah Maha Penyayang. Allah luar biasa. Kita akan masuk di dalam doa.
mengucap syukur kepada firman Tuhan. Saudaraku sekalian, betapa besar kasih Allah, betapa besar pengampunan Tuhan kepada kita. Dia tidak pernah memandang hina hati kita yang hancur ini. Oleh sebab itu marilah kita berterima kasih kepada Tuhan, kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Pengampunan yang Allah berikan kepada kita. Dia melemparkan dosa kita ke dalam tubir laut. Dia tidak akan melepaskan kita dari dosa kita. Tiada kau dia memperhitungkan akan kesalahan kita. Saudara, ini luar biasa. Allah indah sekali bagi saya dan saudara. Kita akan menghampiri hadirat Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih pada saat pagi hari, siang hari ini Tuhan. Engkau telah memberikan pengampunan yang luar biasa kepada kita. Engkau melemparkan dosa kita ke dalam tubir laut yang dalam. Engkau tidak memperhitungkan kesalahan kita. Engkau mengampuni kita, indah sekali Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ajari kami akan ajarkan kami ingat firman Allah tentang kebangkitan-Mu ini Tuhan. Bila hidup kita bangkit dari segala kelemahan kita, bangkit dari segala kekurangan kita, tapi kita mau setia melayani Tuhan, setia melayani pelayanan yang Kau berikan kepada kami, setia melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan. Berikanlah kami hati-Mu, hati Yesus, hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hati yang mencari jiwa-jiwa yang hancur, hati yang mencari jiwa-jiwa yang terbeban berat. Terima kasih Tuhan, kita mau berusaha memiliki hati seperti Engkau. Terima kasih Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan. Hamba berhenti berbicara pada saat pagi ini. Mari Roh Kudus berbicara lebih jauh di dalam kehidupan seluruh jemaat yang telah mendengarkan firman Allah tentang kebangkitan. Makna dari kebangkitan kita ambil pada saat pagi hari ini, dan kita praktekkan itu di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukan itu di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati. Haleluya, diberkati kebenaran firman yang kita sudah dengarkan hari ini bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kiranya kuasa kebangkitan Tuhan terus memberikan semangat buat kita, pengharapan di dalam setiap hidup kita yang kita lalui walaupun sesusah apapun. Kiranya kebangkitan yang Tuhan beri, kematian yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita bisa menambahkan terus iman di dalam hidup kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala akan kebenaran firman yang sudah dibawakan. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita ingin memberikan persembahan kembali dijalankan seperti biasa. Dan untuk Bapak, Ibu, atau saudara sekalian yang mengikuti ibadah online bisa memberikan persembahan via aplikasi yang sudah disediakan gereja, barcode, scan barcode, ataupun di rekening yayasan ya. Oke. Ya, sebelum persembahan kita akan masuk ke dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Kiranya ada iman yang ditambahkan di dalam kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Dan kami terus menyatakan kuasa-Mu Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan, serta penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan dan langkah hidup kami. Saat ini kami ingin memberikan persembahan kami yang terbaik ya Tuhan. Kiranya lewat persembahan kami ya Tuhan, nama-Mu tetap dipermuliakan dan lebih lagi dinyatakan lewat pelayanan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberi yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan bisa dijalankan. Sambil persembahan dijalankan ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan. Pertama adalah pendaftaran baptisan air. Ini akan segera dibuka kembali. Pengisian formulir bisa diminta di bagian sekretariat atau Panardi yang terkait sekretariat, dan harus melampirkan fotokopi KTP dan foto berwarna 3x4 2 lembar. Dan pendaftaran berakhir di tanggal 2 Mei. Dan di tanggal 2 Mei juga setelah ibadah raya kedua akan dilakukan pembelajaran. Kemudian ada ibadah Pasutri, komunitas Pasutri di hari Rabu tanggal 21 April 2021. Jam 7:30 dengan tema Habis Gelap Terbitlah Terang yang dibawakan oleh Ibu Justina Ani Pangela. Dan kemudian untuk ibadah minggu depan membawa tema Keadilan Allah dibawakan oleh Bapak Charlon Junior. Seperti biasa ibadah akan dilakukan 2 kali, ibadah raya 1 jam 8 dan
ibadah raya jam 10 dan ibadah online di jam 8 sore. Untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin hadir ibadah tatap muka, tetap harus mengisi form yang akan dikirimkan via WhatsApp link nanti di minggu depan oleh pihak gereja. Harap diisi dulu agar bisa menjadi data kira-kira berapa yang akan hadir di ibadah minggu depan. Dan gereja juga melakukan penjualan kaos ya untuk pendanaan pembangunan gereja. Di depan juga sudah dijajakan kaosnya. Bapak Ibu bisa lihat harga dan ukurannya, kiranya bisa mendukung pembangunan gereja lewat pembelian kaos saat ini. Dan saat ini kita juga ingin mengundang Bapak Gina Jaya untuk melakukan pengumuman terkait perkembangan pembangunan gereja saat ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, saya akan update progres pembangunan gedung gereja kita sampai saat ini, seberapa jauh kita telah membangun. Pada hari Rabu kemarin, beberapa orang panitia diwakili dengan Bapak Hadi, Bapak Gunawan, Bapak Yakob Saputra dan saya sendiri telah mengadakan opnam lapangan. Progres pembangunan kita sampai saat ini telah mencapai 80%. Puji Tuhan, hal yang luar biasa. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati seluruh rangkaian pembangunan gedung gereja. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Apa saja yang sudah kita lakukan dalam pembangunan tersebut? Kita tahap pembangunan sampai saat ini adalah tahap finishing. Ya, dari lantai 1 sampai lantai 5 kita sudah fisiknya sudah terbentuk. Finishing apa aja finishing yang kita lakukan sampai saat ini, yaitu kita udah pekerjaan penghalusan, pengacian. Seluruh dinding luar sudah selesai 95%. Hanya tampak bagian depan yang belum selesai. Bagian samping kanan, samping kiri dan bagian belakang sudah selesai. Bagian dalam seluruh dinding dalam pengacian, pekerjaan pengaciannya sudah 80%. Ya, itu pekerjaan pengacian, yaitu penghalusan. Lalu pintu-pintu untuk seluruh ruangan di lantai 2 saat ini sudah terpasang. Masih ada sisa beberapa pintu lagi yang belum terpasang. Lalu apa yang belum kita pasang, yaitu kaca tampak depan, dan kaca-kaca untuk ruang-ruang kelas. Ya, ruang-ruang kelas sekolah minggu itu kita dalam ruangannya kita butuh kaca. AC kita sudah pasang. Ya, indoornya belum dipasang. Outdoornya kita sudah pasang sebanyak 17 unit. Puji Tuhan, minggu lalu kita dapat sumbangan 13 unit dan kemarin kita dapat sumbangan lagi, ya, merek Daikin 4 unit. Ini puji Tuhan luar biasa, dan sumbangan terus mengalir, datang terus mengalir di akhir-akhir bulan ini. Dari Maret sampai April ini saya melihat pemasukan di dana pembangunan di yayasan. Ya, puji Tuhan luar biasa, Tuhan memberkati kita lewat dana-dana yang masuk dari orang-orang luar yang nggak berjemaat di kita. Ya, mereka ada membantu kita luar biasa. Dari orang Muslim juga ada yang nyumbang pasir. Ya, itu luar biasa. Orang-orang Buddha, ya, mereka juga nyumbang. Ya, ada mereka, dan dari jemaat pun nggak kalah. Ya, jemaat pun ada yang nyumbang pasir rutin tiap bulan. Ya, ada yang nyumbang semen juga. Ya, nah itu luar biasa. Itu saya sangat bersyukur sebagai panitia penanggung jawab dalam pembangunan ini. Luar biasa, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberkati pembangunan gedung gereja. Nah, apa lagi yang kita butuhkan untuk saat-saat ini? Ada beberapa hal yang masih kita butuhkan.
Ya, kita masih butuh 5 unit AC. AC split, AC seperti gini. Yang 1,5 PK 3 unit, yang 2 PK 1 unit, dan yang setengah PK itu 1 unit. Kok kita ada pakai yang setengah PK ya? Setengah PK itu untuk ruangan, kita ada di ruang ibadah nanti kita yang baru, kita ada ruangan khusus untuk ibu-ibu yang menyusui. Ya, jadi ada nanti ibu-ibu yang punya baby menyusui, itu ada ruangan khusus, kita siapkan ruangan khusus. Ya, jadi kita di ruangan khusus itu dia bisa melihat juga untuk mendengarkan firman Tuhan, bisa ikut puji-pujian, ya, bisa fokus kepada ibadah, ya. Tapi mereka pun merasa nyaman karena kita siapkan juga AC juga. Karena ruangannya enggak terlalu besar, ruangannya cuma 2 kali 2,5 meter, jadi kita butuh setengah PK AC. Terus apa lagi? Kloset. Kloset kemarin ada yang nyumbang juga kita ya, merek Toto, ya 2 unit, ya dengan wastafel-nya. Kloset kita butuh 16 unit, jadi 2 unit kemarin sudah disumbang, kekurangannya 14 unit lagi. Wastafel kita butuh 13 unit. Kemarin ada yang sumbang 2 unit, 2 set, ya. Karena wastafel itu harus belinya set, nggak bisa kita beli wastafel nggak set, set dengan semuanya, kerannya apa segala macam. Nah itu 1 set, ya. Jadi kita butuh 11 unit wastafel. Terus pasir kita masih membutuhkan. Pasir kita masih membutuhkan, masih banyak karena ruangan kita masih belum dipasang keramik, ya belum dipasang keramik dan belum di floor, belum di AC, ya. Jadi kita masih butuh banyak pasir masih kita butuh 18 truk lagi, dan split kita butuh 4 truk, ya. Semen berapa banyak kita masih membutuhkan 800 sak semen lagi. Untuk apa? Yaitu tadi untuk campuran semen pasir split itu untuk ngeplur lantai-lantai. Kita ada 5 lantai loh saudara. Kemarin kita sudah op 6 lapangan, luas bangunan yang kita bangun 1915 meter, ya, 1915 meter. Jadi hampir 2000 meter luas bangunan kita. Itu bangunan, ya. Luas tanah kita 546 meter, ya, karena kita memang beda. Di sertifikat kita 522, kenyataannya fisiknya ada 546 meter, ya. Jadi luas bangunan kita setelah op 6 lapangan 1915 meter persegi, lumayan luas. 4-5 kali ini, ya ini di 2 lantai, 2 lantai ini cuma 300 meter lebih, ya 5 kali lebih lah. Ya 5 kali lebih. Jadi 5 kali luas bangunan saat ini. Ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Ada lagi beberapa hal. Kita masih perlu granit juga, 90 meter granit. Ya. Terus kita masih butuh plafon 1100 meter persegi plafon. Ya, 1100 meter persegi plafon. Lampu-lampu downlight. Nah, kita berdoa, kemarin ada salah satu jemaat yang telepon saya, Om kita butuh lampu downlight berapa banyak? Saya bilang nanti saya perhitungkan. Kita butuh lampu downlight itu 233 unit, 233 lampu downlight. Itu baru lampu downlightnya. Kita ada butuh lampu gantung juga, ya. Kita ada butuh lampu sorot. Jumlah keseluruhan lampu yang kita butuhkan itu ada sekitar 300 unit, ya. Jadi kalau kemarin persis ya kemarin ada seorang jemaat yang telepon saya, ya. Saya bilang kalau ibu nggak bisa semua, separohnya pun nggak apa-apa, kita terima. Nah, lewat kesempatan ini saya membuka kesempatan buat kita semua, siapapun, kalau Bapak Ibu mau menyumbangkan jenisnya material, bisa hubungi saya. Apa yang kita butuhkan, ya, karena jangan sampai nanti kita sumbangan kita
nggak terpakai, saudara. AC merek apa aja saya terima. Ya, tapi sesuai dengan kapasitasnya. Ada yang 1,5 PK, 2 PK, dan setengah PK. Itu kita masih butuh 5 unit lagi. Ya, model wastafel kloset yang tadi saya bilang itu kita masih butuh 15 unit. 14 atau 15 unit saya lupa. Terus wastafel kita masih butuh 11 unit lagi. Oke, itu aja update progres pembangunan kita. Saya yakin dan saya percaya Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian yang tidak pernah lelah untuk terus menerus menabur untuk pembangunan gedung gereja. Tuhan memberkati. Haleluya. Saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita. Saya undang Ibu Gembala untuk maju ke depan kembali untuk doa berkat. Mari kita bangkit berdiri saudara sekalian. Kita mengakhiri ibadah kita ini dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Karena Allah luar biasa memberkati kita. Ya, sampai hari ini hanya oleh anugerah Tuhan kita boleh hidup. Sampai saat ini hanya oleh firman Tuhan bagi kita hidup. Kita bersyukur kepada Tuhan sekali. Allah kita itu luar biasa. Kita masuk di dalam doa berterima kasih Tuhan. Di hadapan hadirat Allah kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kami telah mendengarkan firman, kami telah mendengarkan pengumuman, kami telah mendengarkan himbauan. Tolonglah kami Bapa, kuatkan dan teguhkanlah iman kami Bapa, sehingga kami akan tetap maju dan melayani sesuai dengan apa yang Kau kehendaki bagi kami. Kami yakin sekali Allah tidak tinggalkan kami. Allah tetap menyertai. Engkau telah bangkit, Engkau tidak mati, Engkau hidup. Engkau ada di mana-mana. Engkau ada bagi kami sekalian jemaat Tuhan di tempat ini. Segala kebutuhan yang kami butuhkan untuk pembangunan bait Allah, Tuhan akan cukupkan kepada kami. Karena tidak pernah Tuhan membantu separuh jalan. Tuhan akan membereskan semuanya dengan cara Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah seluruh jemaat dapat berdoa dan memohon kepada Allah. Biarlah Tuhan memberkati pembangunan bait Tuhan di tempat ini. Bapak, terima kasih. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kami meninggalkan bait ini, hamba mohon kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat dengan usaha mata pencarian mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan untuk nafkah hidup mereka. Mari Allah Engkau berkati, Engkau cukupkan mereka Tuhan. Dalam setiap kekurangan yang mereka hadapi, Engkau campur tangan, berikan jalan keluar yang tidak terpikirkan oleh mereka. Tapi disitulah ada jalan keluar yang indah yang mereka peroleh daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang Engkau pertetapkan iman kami semua pada hari ini. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur kepada-Mu. Kami berdoa bagi minggu depan Tuhan tolong kami semua boleh berbondong-bondong datang ke dalam bait Allah untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu, bersuka cita atas kebangkitan-Mu bagi kami Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami naikkan syukur kepadamu. Setiap persembahan tatangan, persembahan perpuluhan yang jemaat-Mu telah bawa pada pagi hari ini, mari Allah Engkau kembalikan berkat berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupan mereka. Taruhlah di dalam hati mereka Allah yang hati yang mengasihi Engkau, hati yang mencintai Engkau. Tuhan terima kasih Bapa, karena dengan hati yang mengasihi-Mu dan mencintai-Mu, mereka akan dapat memberi dengan penuh sukacita. Kami naikkan syukur kepada-Mu Bapa. Terpujilah nama Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersama kami. Hamba menyerahkan jemaat-Mu ini pada sepanjang minggu ke dalam tangan Allah. Pada siang hari mereka berjalan dengan tiang awan, pada malam hari mereka berjalan dengan tiang api. Biarlah ada kehangatan dan kesejukan menyertai kehidupan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jauhkanlah segala yang tidak berkenan. Tutup bungkus mereka di dalam kuasa darah-Mu yang ajaib. Dari hari ke sehari, masuk dan keluar mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, inilah seluruh doa. Mulai dapat tambah panjatkan ke hadapan hadirat Allah. Tidak dengan nama lain dalam satu nama, nama Yesus yang ajaib, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas, selamat berhari minggu.